Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Diana Natalia Poli, NIM 711440120040. Kelas D3 Keperawatan tingkat 1B, Poltekkes Kemenkes Manado. Pada saat ini, saya akan menjelaskan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1, kesalahan ejaan dalam surat. Pada saat ini saya akan menjelaskan latar belakang kesalahan ejaan dalam surat. Bahasa mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab bahasa merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Sebagai alat komunikasi, bahasa memang sangat beragam. Kesalahan ejaan menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yaitu pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Kesalahan ejaan dapat diketahui pada tata cara penulisan suatu kalimat. Salah satu bentuk bahasa tulis adalah surat. Surat merupakan salah satu alat komunikasi yang menggunakan media bahasa tulis. Pada saat memilih surat harus memperhatikan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang meliputi penggunaan huruf, penggunaan tanda baca, dan penulisan kata. Selain itu, harus memperhatikan pilihan kata dalam menulis surat. 1.2. Rumusan masalah. Rumusan masalah adalah penelitian, yaitu kesalahan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang meliputi: pertama, bagaimana kesalahan penggunaan huruf pada penulisan surat. Kedua, bagaimana kesalahan penulis kata pada penulisan surat. Ketiga, bagaimana kesalahan pemakaian tanda baca pada penulis surat. 1.3. Tujuan dan manfaat penelitian. Adapun tujuan dan manfaat penelitian dalam kesalahan penggunaan ejaan dalam surat yaitu dengan tujuan: pertama, untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia. Yang kedua, mengetahui tentang kesalahan penulisan ejaan dalam surat. Ketiga, mengetahui tentang perbaikan kalimat dalam surat. Dan manfaat: pertama, melestarikan bahasa Indonesia. Kedua, meningkatkan rasa nasionalisme. Ketiga, mempermudah dalam berkomunikasi. Dan keempat, tidak canggung. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar mempunyai beberapa konsekuensi logis terkait dengan pemakaian sesuai dengan situasi dan kondisi. Pada kondisi tertentu, yaitu pada situasi formal, penggunaan bahasa Indonesia yang benar menjadi prioritas utama. Kendala yang harus dihindari dalam pemakaian bahasa Indonesia antara lain disebabkan oleh adanya gejala seperti intervensi, integrasi campur kode, dan alih kode, dan bahasa gaul yang tanpa disadari sering digunakan dalam komunikasi resmi. Hal ini mengakibatkan bahasa yang digunakan menjadi tidak baik. Landasan teori. Kesalahan berbahasa merupakan bentuk pelanggaran atau kesalahan dalam penerapan suatu kata maupun kalimat. Bahasa Indonesia adalah varian bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Metode penelitian. Penelitian ini berupa penelitian deskriptif kualitatif. Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis berupa dokumen dan informasi dengan menggunakan surat. Data dikumpulkan dengan cara pengumpulan surat-surat, kemudian surat dianalisis kesalahan ejaan dalam surat. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan seperti contoh surat di sebelah sini. Kesalahan-kesalahan seperti: pertama, kesalahan penulisan tanggal surat. Kedua, kesalahan penulisan lampiran. Dan ketiga, kesalahan penulisan salam pembuka. Kita akan
membahas satu persatu. Pertama, kesalahan penulisan tanggal surat. Penulisan tanggal surat hendaknya tanggal, bulan, dan tahun ditulis secara lengkap. Tanggal 21 Januari 2020 tidak disingkat 28 Jan 2020 atau diganti dengan lambang bilangan menurut urutannya seperti 21/01/2020. Tetapi harus ditulis lengkap, yaitu 21 Januari 2022. Dan kedua, kesalahan penulisan lampiran. Kata lampiran tidak disingkat, harus ditulis secara lengkap dan dengan ejaan yang benar dalam surat. Ketiga, kesalahan penulisan salam pembuka. Contohnya dengan hormat. Salam pembuka di atas merupakan contoh salam pembuka yang salah. Salam pembuka seharusnya ditulis dengan huruf kapital pada kata dengan dan tidak menggunakan huruf kapital pada kata hormat. Kemudian diikuti dengan tanda koma. Selanjutnya kita masuk pada perbaikan kata ejaan dalam surat. Pertama, dengan hormat menjadi dengan hormat. Kedua, lam menjadi lampiran, dan ketiga, Kebumen 21/01/2020 menjadi Kebumen 21 Januari 2020. Setelah kita dapat memperbaiki surat, maka surat yang awalnya tadi salah dapat benar dengan contoh seperti ini. Dan selanjutnya penutup. Kesimpulan dan saran yang dapat kita ambil adalah pertama, kesimpulan. Kesimpulan hasil penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Pertama, penggunaan kebahasaan yang sering terjadi kesalahan ejaan. Kedua, kesalahan berbahasa antara lain penggunaan kaidah, penggunaan ejaan yang kurang memadai, ketidaktelitian dalam membuat surat. Penggunaan bahasa dalam surat memiliki gaya dan sistematika yang berbeda dalam jenis tulisan lainnya. Kemudian saran. Untuk meminimalkan kesalahan berbahasa dalam surat, hal yang dapat digunakan atau dilakukan adalah harus memperluas pengetahuan tentang kaidah kebahasaan dan penggunaan bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan kaidah ejaan atau ejaan yang disempurnakan, dapat menjelaskan bentuk-bentuk kesalahan penyusunan kalimat efektif dan bagaimana cara membetulkan sehingga menyusun kalimat yang telah dihasilkan penulis menjadi benar. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.